tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cika dan saya Kalista. Hari ini kami mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Wah, udah gak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh gak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang gadget? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan ibadah online-nya? Tapi sebelum kita ibadah online, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin ibadah ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan, agar kami bisa memuji-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Yuk teman-teman yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, bersamamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bersamamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Masih semangat teman-teman? Sekarang kita akan menaikkan pujian Holy Spirit Fill Me Up. Fills me up until I overflow, from a bimbel to
mengangkat satu lagu Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, buka tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, buka tangan. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari sambil memuji. Janganlah malas, janganlah malu, Tuhanku senang dipuji-puji. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, buka tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, buka tangan. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari sambil memuji. Janganlah malas, janganlah malu, Tuhanku senang dipuji-puji. Lompat seperti daun, menari-nari sambil memuji. Janganlah malas, janganlah malu, Tuhanku senang dipuji-puji. Tuhanku senang dipuji-puji. Tuhanku senang dipuji-puji. Haleluya. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita berdoa. 5 jari. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga ya Tuhan. Berkati papa mamanya ya Tuhan, adik kakak ya Tuhan, dan opa omanya Tuhan, agar mereka takut akan Kau dan selalu memuliakan namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk profesi-profesi yang ada di Indonesia dan di dunia ya Tuhan, supaya profesi-profesi Indonesia sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa terutama untuk profesi dokter dan suster ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat selalu dan sukses dalam pekerjaannya ya Tuhan. Dan berkati untuk menangani pasien COVID-19 ya Tuhan Yesus, supaya mereka cepat sembuh dan cepat selesai COVID ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk profesi-profesi lainnya ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka sukses dalam pekerjaannya, dan berkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada hari ini, atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya dan keluarganya ya Tuhan, agar Pak Joko Widodo dapat memimpin negara Indonesia dengan baik ya Tuhan. Kau juga berkati rakyat Indonesia ya Tuhan, agar terhindar dari COVID-19. Engkau juga berkati para dokter dan tenaga medis ya Tuhan. Berikan kesehatan, imannya, dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami lagi stay at home ya Tuhan. Tolong tutup bungkus kami ya Tuhan. Engkau juga hindari kami dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong perlindungan-Mu ya Tuhan.
hanya Engkau yang dapat melindungi kami ya Tuhan dari COVID-19. Jauhi COVID-19 dari bangsa Indonesia ini ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti dulu lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus yang kami muliakan di surga, terima kasih atas seluruh penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah terbaring sakit dan lemah. Tuhan, jamah dan sembuhkan saudara kami. Tuhan selalu memberikan pertolongan dan setiap pengumuman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah gereja kami dan gembala kami, Pendeta Roni, agar selalu dapat melayani dan membimbing kami di dalam Roh Kudus. Berkatilah juga keluarga keluarganya agar dicurahkan berkat yang melimpah. Tuhan Yesus, berkatilah juga guru-guru sekolah minggu agar dapat membimbing kami menjadi anak-Mu yang taat dan berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan atas lindungan-Mu kepada kami semua. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Semuanya duduk manis, sikap menyembah. Nggak ada lagi yang main, lari-lari, bercanda lagi. Walaupun di rumah, kita tetap sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya. Siapkan hati kita akan menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Yesus atas semuanya. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar supaya firman yang disampaikan dapat masuk dan tinggal dalam hati kami. Pimpin kami untuk mengerti akan firman yang disampaikan. Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik masih bersuka cita. Nah, sekarang waktunya kita firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu sebentar yuk. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin kami supaya kami mengerti firman yang disampaikan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum firman Tuhan, adik-adik masih ingat tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Ya, adik-adik, yuk kita ikrarkan tahun dimensi yang baru bersama-sama. Yuk. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Nah, adik-adik gimana? Di rumah ya, hafal kan? Bagus. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita kali ini tentang Yesaya. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya di rumah, buka di Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Di situ diceritakan tentang Yesaya yang mendapatkan suatu penglihatan. Nah, adik-adik, di saat pemerintahan Raja Uzia, Yesaya mendapatkan penglihatan. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya dengan jubahnya memenuhi bait suci. Di sebelahnya ada para serafim. Para serafim itu adalah malaikat yang mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutup muka, 2 sayap untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka bertugas untuk memuji, memuliakan Tuhan. Suara mereka merdu sekali adik-adik. Ketika Yesaya melihat itu, para serafim itu sedang memuji Tuhan dengan berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Nah, suaranya merdu sekali sehingga ambang pintu bergoyang. Ketika Yesaya melihat itu, dia takut. Dia ketakutan. "Aduh, aku orang berdosa, aku bisa mati," kata dia gitu. Nah, kemudian seorang serafim mengambil bara dan meletakkan di bibir Yesaya. Dia bilang, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Yesaya mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, "Siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Kemudian Yesaya bilang, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya menyediakan diri untuk Tuhan Yesus. Dia menyediakan diri untuk memberitakan firman Tuhan. Yesaya dipanggil Tuhan melalui penglihatan. Adik-adik, seperti nabi-nabi yang lain, adik-adik pernah dengar cerita tentang Yohanes. Nah, Yohanes ketika dipanggil Tuhan, dia dari dalam perut ibunya, dia sudah dipanggil Tuhan. Kalian tahu, dia memberitakan firman Tuhan di mana-mana, dan dia matinya dipenggal kepalanya. Dan adik-adik pernah dengar tentang Paulus.
Paulus memberitakan firman Tuhan. Awalnya dia itu melawan Tuhan, dia nggak percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan panggil, dia mendengarkan panggilan Tuhan dan dia menyampaikan firman Tuhan. Di mana-mana dia menyampaikan firman Tuhan. Ada yang terima, ada yang enggak, dan dia matinya dirajam batu, dilemparin batu. Tahu nggak adik-adik? Nah, tapi dia selalu menyampaikan firman Tuhan dimanapun dia berada. Seperti Yesaya menyampaikan firman Tuhan dimanapun dia menyampaikan. Ada yang dengar dia, ada yang percaya, ada yang dengar tapi nggak mau dengar, nggak mau percaya. Ada yang melihat Yesaya, tapi dia nggak mau percaya firman yang disampaikan. Adik-adik, kita bisa belajar di saat Tuhan memanggil kita. Adik-adik, kita dengar firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Dengan apa? Kita nggak boleh berbuat jahat. Kita nggak boleh nakal sama temennya. Kita nggak boleh nakal sama adik kakaknya. Kita harus dengar-dengaran orang tua. Kita nggak boleh ngebantah orang tua. Kita menjadi anak yang baik, seperti anak-anak yang mengenal Tuhan. Kita belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, adik-adik, di saat Tuhan memanggil, ya, kita dengar. Seperti ketika mama papanya manggil, kita iya mama, iya papa gitu. Ketika Tuhan panggil, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Seperti lagu yang ini aku Tuhan, utuslah aku. Adik-adik pernah dengarkan lagu itu? Nah, itu lagu yang menyatakan kita mau menjadi orang yang diutus oleh Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini, kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Segala yang kita lakukan, kita akan belajar melihat gambaran Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi serupa dengan Kristus. Apapun yang kami lakukan, Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Nah, tadi kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang gak kalah seru lagi, kita akan kreativitas kita hari ini. Sebelum kita lanjut untuk kreativitas kita hari ini, teman-teman, kita mau lihat dulu nih, teman-teman yang kemarin, yang minggu lalu mengerjakan kreativitas yang minggu lalu. Kita lihat yuk, ini dia. Wow, keren-keren ya teman-teman, buatannya bagus-bagus, kalian luar biasa loh. Nah, hari ini kita mau buat apa ya? Kita mau buat malaikat. Nanti malaikatnya bisa naik turun gitu deh, bisa dimainin di rumah. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat kreativitas kali ini? Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar malaikat. Nanti gambar malaikatnya bisa klik link di bawah ini ya, nanti minta bantuan mama papa di rumah. Lalu ada sedotan, ada selotip atau double tip, gunting, dan benang. Nah, langkah pertama kita akan menggunting gambar malaikat ini teman-teman. Kita perlu gunting dan gambarnya ya. Untuk teman-teman yang masih kecil, hati-hati menggunakan gunting karena berbahaya. Udah jadi deh, kita tadi sudah menggunting. Lalu yang kedua adalah nanti kalian gunting sedotan ini ya teman-teman. Udah digunting ya. Terus berikutnya adalah teman-teman tempelin ke belakang gambar malaikatnya pakai selotip. Sini ya. Satu lagi. Nah, berikutnya kita mau ambil tali nih. Berikutnya kita akan memerlukan tali. Kita bikin panjang ya adik-adik. Lalu kita gunting. Oke. Sudah itu, masukkan tali ke dalam lubang sedotan. Berikutnya ujung satunya. Kita lem dulu ya yang bagian ini ya. Jadinya seperti ini teman-teman. Nah ya, mendekatkan, kasih tali. Tada! Gimana cara maininnya? Nah, ini jadi adik bisa tarik seperti ini. Buat naik turun. Ini. Naik. Lalu dia bisa turun lagi. Turun. Nah, seperti itu caranya. Naik lagi. Nah, bisa dimainin di rumah ya. Nah, jadi deh kreativitas kita hari ini. Nah, kita sudah selesai untuk ibadah kita hari ini. Sekarang kita mau berdoa yuk. Teman-teman di rumah lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan.
Jagai kami seminggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sudah selesai ibadah online kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.